Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Tata Channel yang kontennya membahas tentang debat lintas agama, pengajian kitab, Quran, hadis, tafsir, fikih, tasawuf dan yang lainnya. Dan juga ada tausiah disambung dengan tanya jawab seputar Islam, dan juga ada video reaction meluruskan pelintiran-pelintiran yang dilakukan oleh umat sebelah kepada Al-Quran dan hadis, ya, dan juga umumnya terhadap Islam. Dan juga yang terakhir ada pengajian-pengajian gitu ya. Kali ini saya akan mereaksi tentang pendapatnya Bapak Bambang Nursena, ya, yang mengatakan bahwa dia diundang oleh pesantren katanya. Lalu ditanya tentang apa agamanya Ibrahim. Ternyata pada akhirnya Pak Bambang mengatakan, ya Ibrahim tidak tahu agamanya apa katanya. Tapi dia mengutip Al-Quran gitu loh. Padahal apa yang dikutip itu sudah menjelaskan. Ya, karena yang dibaca gini, Bismillahirrahmanirrahim. Maka kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana Hanifa Muslima wa ma kana minal musyrikin. Ini yang dibahas oleh Pak Bambang. Ya. Sudah dijawab di Quran ini, tapi pada akhirnya dia mengatakan, ya nggak tahu beragama apa. Padahal kalau dia ngutip Al-Quran, ya harusnya pakai jawaban di Al-Quran itu. Gitu. Mari kita simak dulu apa yang dia sampaikan, ya nanti saya luruskan. Gitu. Itu bahasa Aramaik. Bersama dengan orang-orang Kristen di Syria Barat dan Syria Timur. Bersama gereja Irak ini. Satu-satunya gereja yang melestarikan bahasa Tuhan Yesus. Ini kejadiannya. Persoalannya sekarang, kalau Abraham itu orang Irak. Ya, Irak zaman dulu, bukan Irak sekarang. Orang Ur, kira-kira bahasanya apa? Terus Tuhan yang dia sembah, jenenge sopo? Bapaknya namanya siapa? Loh, saya ini diundang di sebuah pesantren, saudara-saudara. Terus persoalannya dia mengatakan, menurut Anda bagaimana itu tentang Abraham? Apanya, saya bilang. Iya, maksud saya agamanya apa? Bentar, Anda mengatakan, tentu tanya kepada saya. Menurut kitab Quran, Abraham itu makana Ibrahimu Yahudan. Abraham itu bukan orang Yahudi, wala Nasronian, bukan pula orang Kristen, walakin kana hanifan musliman, tetapi dia adalah orang Muslim yang hanif. Dia bukan Yahudi, oh jelas. Nama Yahudi itu asalnya dari Yehuda, dan Yehuda itu jelas adalah keturunan Yakub. Karena itu zaman Ibrahim belum ada nama Yehuda, belum ada Yudaisme, belum ada Yahudi. Karena Ibrahim harus beranak dulu Ishak, Ishak harus beranak dulu Yakub, Yakub dengan 12 suku, baru ada Yehuda. Jadi memang bukan Yahudi. Siapa bilang mengatakan Abraham itu Yahudi? Lalu dikatakan wala Nasronian, bukan orang Kristen. Siapa mengatakan Kristen? Siapa mengatakan Nasrani? Tidak ada orang Kristen yang mengatakan Ibrahim itu Kristen. Mengapa? Karena sebutan Kristen baru muncul kira-kira tahun 37 Masehi. Tercatat di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid Yesus itu disebut Kristen di Antioquia. Antioquia itu kota pesisir di Syria sekarang ini. Karena itu jelas Abraham bukan Kristen. Ketika saya ngomong begitu, teman-teman Muslim itu tepuk tangan. Tapi nanti dulu, Anda tahan tepuk tanganmu dulu. Saya katakan tadi, Ibrahim bukan Yahudi. Karena yang namanya Yahudi asalnya dari Yehuda. Baru cucunya Abraham. Bukan cucu, bahkan keempat dari Abraham.
Lalu Ibrahim bukan Kristen, apalagi Kristen. Tapi juga Anda jangan salah, Ibrahim juga bukan Islam. Lalu agamanya apa? Ora roh. Dalam kitab suci Quran tidak disebutkan, di kitab suci nggak disebutkan. Agamanya apa? Agama itu tidak penting, yang penting iman. Karena agama tidak menyelamatkan. Zaman Abraham untungnya belum ada KTP. Jadi tidak ada sebutan di sana agamanya Yahudi, agamanya Kristen. Itu kan hanya model Indonesia saja. Coba mana ada paspor tulisannya agama Kristen, agama Islam. Itu kan kalau orang Indonesia itu agama itu cap. Karena itu gampang dibentrokkan. Karena Oke, jadi gini ya. Memang dulu itu ketika Islam belum muncul, ya ada orang Yahudi mengatakan ya agamanya Ibrahim ya Yahudi. Karena memang mereka keturunan dari Ibrahim juga. Ya punya anak Ishak Yakub, dari Yakub inilah nanti muncul Yahuda itu. Sehingga setelah itu lama-lama ada orang Nasrani juga yang mengaku pengikut Yesus dan mengatakan Ibrahim yang milik mereka. Karena memang Yesus itu penggenapan katanya. Akhirnya ini sebelum Islam datang saling rebutan. Ya. Akhirnya oleh Allah dijelaskan. Ya. Di dalam surat tadi itu apa di situ bahwasannya Ibrahim itu ketika mereka rebutan ya baru Al-Quran menjelaskan maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifa muslima gitu ya, wa ma kana minal musyrikin ya. Akhirnya Islam datang karena mereka sering berbantah-bantahan saling ngaku-ngaku. Akhirnya udahlah, kalian berdua salah. Yang ada itu agamanya adalah Muslim, Hanif, lurus, Muslim, orang yang berserah diri kepada Tuhannya, gitu loh. Nah sehingga tidak usah rebutan, gitu loh. Nah kenapa dalam Islam itu kau disebut Muslim semua para nabi? Nah inilah jawaban yang tepat. Nah, karena apa? Karena memang semua para nabi itu menerima ajaran dari Tuhannya. Sehingga dan ketika dia menerima, pasti para nabi itu patuh. Ya, akan melakukan semua apabila wahyu yang dia terima perintah, dia lakukan. Kalau larangan dicegah, berarti kan patuh. Sehingga dalam Islam semua para nabi itu adalah muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi semuanya para nabi itu mulia di sisi Allah. Ya, kami beriman semua kepada para nabi, tidak membeda-bedakan, semuanya muslim. Maksudnya apa? Mereka adalah berserah diri kepada Tuhannya. Nah, makanya kalau Pak Bambang mengatakan tidak beragama, berarti tidak punya ajaran dari Tuhannya. Padahal definisi agama itu kan gini ya, sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang. Ya, sebab agama berisi tentang aturan-aturan. Ya. Aturan itu dari mana? Dari Tuhannya. Nah sehingga kalau mereka menerima aturan pasti kan patuh. Berarti muslim. Orang yang patuh, yang berserah diri kepada aturan-aturan yang dia terima dari Tuhannya. Ya. Nah Islam lebih, Al-Quran menjelaskan lebih hebat. Nah, apalagi wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak musyrik. Karena memang ajaran-ajaran setelah di zamannya Ibrahim sampai ke depannya, orang-orang itu menyembah berhala. Berarti kan musyrik. Ya. Nah kalau makanya ya Yahudi sendiri, mereka andaikan Allah tidak mengutus nabi-nabi untuk mereka, ya pasti mereka musyrik. Justru contohnya di zamannya Musa. Musa ada saja mereka musyrik. Ditinggal ngambil kitab ya. Lalu selama 40 hari maka mereka membuat patung dari emas lalu disembah. Ya. Akhirnya di zamannya Musa mereka masih lurus. Karena oleh Musa saat itu langsung dihukum atas perintah Allah. Ya. Makanya mereka disuruh apa? Bunuh diri. Ya. Di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama ada, dalam Al-Quran juga ada. Nah terus
Setelah itu rusak lagi. Lalu Allah meluruskan lagi dengan nabi-nabi yang lain. Terakhir nabi yang Allah utus untuk mereka, Nabi Isa atau Yesus itu. Lalu setelah mereka tolak, maka Allah sudah meninggalkan Israel itu. Tapi mereka masih menganggap umat pilihan. Gitu loh. Nah, terus setelah Yesus itu tidak ada karena ditolak, akhirnya orang-orang setelah Yesus juga terbagi menjadi sekte-sekte pengikutnya. Yakobia, Nestoriyah. Akhirnya Tuhan bersama kita atau anak Allah bersama kita. Padahal yang benar hamba Allah, Yesus itu. Tapi oleh mereka, sekte-sekte ini, karena memang Yesus ditolak di Israel. Nah, lalu pengikut Yesus ini di luar Israel, akhirnya di luar Israel ini yang merusak ajaran Yesus. Yang awalnya tauhid menjadi trinitas gitu ya. Menjadi Tuhan, jelmaan Tuhan, Allah bersama kita gitu. Itu semua dalam Islam, makanya wa makana minal musyrikin. Ya, Nabi Ibrahim itu ya hanif, muslim dan tidak musyrik ajarannya, tauhid. Nah, jadi kalau kesalahannya Yahudi, walaupun mereka itu masih tidak menyekutukan Allah misalnya, ya, tapi tetap mereka karena kekafiran mereka karena menolak nabi-nabi untuk mereka. Yang aneh itu Kristen. Kristen itu menganggap Ibrahim itu dari kami gitu. Padahal apa yang diikutin dari Kristen gak ada. Ya, karena memang dari sekte yang rusak. Ya, penyembah manusia yang dianggap jelmaan dewa kalau sebelum di luar Israel kan dulu gitu. Menyembah dewa-dewa yang dianggap dilahirkan menjadi manusia. Nah, ini yang merusak ajarannya Yesus. Nah, sehingga Islam datang maka meluruskan sebagaimana nabi-nabi dulu meluruskan ajaran-ajaran Israel. Karena para nabi itu banyak diutus untuk Israel itu. Karena mereka ngeyel, selalu menyimpang. Dan selalu Allah meluruskan dengan mengutus nabi-nabi berikutnya. Setelah Yesus ditolak, ya udah ditinggalkan udah. Bangsa yang dulunya ditinggalkan, direndahkan. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Ngeyel. Nah, kalau Kristen itu sendiri, walaupun mereka mengaku mengikuti milah Ibrahim misalnya, itu cuma nama saja, ya. Karena sebenarnya mereka itu banyak penyimpangan dari ajaran samawi. Makanya sekarang pengikutnya itu banyak dan berbeda di dalam masalah akidah. Baik Protestan, Katolik, ada Oneness, ada Advent, ada Trinitas, Tritunggal. Itu semuanya berbeda dengan dalam segi ketuhanan. Kenapa? Karena memang ajaran Yesus udah hilang. Ya. Walaupun ada ajaran di dalam Bible tauhid, Yesus mengatakan, tapi mereka lebih percaya kepada ajaran yang berbau-bau pagan gitu. Jelmaan Tuhan, Tuhan mengutus pribadinya, firman-Nya jadi manusia. Nah, kalau sebelum itu mereka percaya bahwa dewa itu menjadi manusia. Ya banyaklah. Sehingga mentuhankan manusia ini sama dengan mentuhankan Allah. Ya. Tapi tidak sesat, walaupun sama-sama sesat. Minimal mereka percaya bahwa ada nabi, ada utusan. Tapi kalau di luar samawi, ya memang tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada nabi, tidak percaya kepada utusan. Intinya mereka menyembah Tuhan yang pernah menjadi manusia. Dewa-dewa menjadi manusia. Nah, kalau Kristen walaupun ajarannya menyembah seperti dewa-dewa, tapi minimal mereka percaya kepada kitab, utusan, nabi. Maka disebut juga awalnya samawi. Walaupun sudah dirusak oleh mereka sendiri. Ya. Nah, kalau Islam enak. Islam itu tidak ada di seluruh dunia yang berbeda dalam segi ketuhanan. Tidak ada. Yang namanya Allah itu ya Esa. Laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan apapun. Ya. Tidak ada Islam A, Islam B. Allah itu ini pernah menjelma, tidak ada. Ya. Walaupun paling beda-beda dalam segi
firqah. Itu bukan perbedaan. Kadang-kadang umat Islam, orang Kristen mengatakan, Tata, walaupun di Islam sendiri di Indonesia saja banyak kok Islam, ada NU, Muhammadiyah, apalah. Loh, itu kan cuma firqah. Ya. Tapi kalau ketika berdakwah tetap Al-Quran dan hadis, itu cuma dalam segi berdakwah. Misalnya NU ini melestarikan kepesantrenan. Makanya pesantren semuanya rata-rata dari NU. Nah, kalau Muhammadiyah dalam segi ekonomi, pendidikan umum, makanya banyak universitas Muhammadiyah. Kalau NU pesantren. Nah, itu cuma berbeda dalam bidangnya. Saya terjun bagian apa? Muhammadiyah rumah sakit gitu ya. Kalau NU kepesantrenan santri. Tapi kalau berdakwah sama, Quran hadis, fikih. Ya, dalam segi usuliyah semuanya sama. Cuma dalam terjun ke masyarakat ini beda. Maksudnya apa? Kalau NU itu mempertahankan kepesantrenan, ya tidak masalah. Kalau dakwah ya tetap Quran hadis. Kalau Muhammadiyah itu apa ya? Sekolah tinggi, kayak universitas, rumah sakit, ekonomi. Tapi ketika menyampaikan tentang agama ya sama dengan NU. Gitu. Nah, kalau Kristen itu beda. Contohnya Trinitas dengan Tritunggal. Oneness, ada lagi Protestan, Katolik, ada lagi juga Advent. Ya, yang satu tidak boleh makan babi, yang satu boleh. Yang satu Tuhan itu satu dalam tiga. Yang satu tiga dalam satu. Pokoknya yang satu lagi melibatkan Maria, berdoa kepada Maria, dibuat patung Maria. Pokoknya beda-beda. Ya. Kalau orang Yahudi itu kan minimal mereka itu kekafirannya karena menolak para nabi. Ada yang dibunuh oleh mereka. Ya. Nah, kalau Kristen ini parah tentang ketuhanan. Padahal jelas mereka ngaku samawi. Nah, Kristen disebut samawi cuma gara-gara mereka percaya kepada kitab, adanya para nabi, ada utusan. Ya. Tapi dalam segi menyembah Tuhan mereka pagan. Menganggap Yesus itu jelmaan Tuhan atau firman jadi manusia. Nanti menyembah manusia sama dengan Allah, menyembah Allah karena satu pribadi. Ya sama dengan ajaran-ajaran dulu di luar Israel gitu. Ya. Mereka menyembah berhala, dianggap itu dewa. Ya. Dewa bisa menjelma jadi manusia. Itu banyak dulu ajaran di Arab juga gitu. Di Arab itu walaupun tahu Tuhan itu Allah, tapi mereka itu menyembah berhala. Karena tidak mau menyembah sesuatu yang tidak ada fisiknya, goib. Kan kalau ajaran tauhid samawi kan goib kan ya. Maksudnya Allah itu tidak kelihatan. Di aras ya, samawi, di sama, di langit. Nah, tapi kalau orang-orang di luar samawi, mereka harus ketika menyembah bersujud harus ada bentuk. Ya, makanya mereka walaupun tahu Tuhan yang benar itu Allah, orang Arab taunya dari Ibrahim, diteruskan Ismail, Bani Jurhum, Bani Huza'ah. Lalu mereka menyembah patung itu ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sa'ara samsa wal qamar la yakulanna Allah. Ketika mereka ditanya siapa pencipta langit dan bumi yang menundukkan bulan, matahari dan bulan, mereka menjawab Allah. Tapi kenapa kalau ditanya kenapa kamu menyembah berhala? Iya, karena berhala ini anak Allah. Menyembah berhala pelantara. Sama dengan orang Kristen. Kamu tahu Tuhan yang benar itu siapa? Iya, kata Yesus Allah. Terus kenapa kamu mentuhankan Yesus? Iya, karena Yesus anak Allah. Menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah. Sama seperti orang Arab, menyembah Lata, Uzza, Manat atau berhala-berhala sama dengan menyembah Allah. Yesus dan berhala ibaratkan pelantara menurut ajaran pagan. Pelantara. Karena mereka tidak mau dan mereka tidak terbiasa menyembah Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, kalau Israel, karena memang nabi-nabi mereka menjelaskan Tuhan itu tidak kelihatan, ya udah terbiasa mereka. Tapi orang-orang di luar samawi ini loh, ya termasuk Kristen, dia tidak mau mentuhankan Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus kan mengatakan, kamu tidak pernah melihat Tuhan, mendengar suaranya pun tidak bisa. Nah, ini ditolak oleh ajaran-ajaran pagan. Sehingga supaya Yesus itu diterima ajarannya, maka harus dirubah dulu akidahnya. Apa? Anggaplah Yesus ini jelmaan dewa kalau zaman dulu. Ya,
Sehingga mereka percaya. Nah, terus ketika orang-orang pagan ditanya karena sudah berpindah ke Yesus, kalau dulunya dewa-dewa yang menjelma, sekarang beriman kepada Yesus sebagai jelmaan Tuhan. Nah, ketika ditanya mana buktinya kalau dia jelmaan Tuhan, maka pasti mereka menjawab mukjizat. Ya, mukjizat tidak mungkin kan manusia menghidupkan orang mati. Nah, akhirnya mereka tuhankan. Kalau zaman dulu tidak mungkin kan manusia bisa menghidupkan orang mati kalau bukan dewa. Berarti ini dewa, ini jelmaan dewa gitu kalau orang dulu. Nah, Yesus itu diajarkan, disamakan seperti ajaran-ajaran seperti itu, seperti pagan itu, sehingga diterima oleh Romawi Yunani. Nah, kalau dalam ajaran samawi enggak. Walaupun manusia itu hebat, karena dia ngaku seorang nabi, utusan, berarti itu mukjizat. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Tapi kalau ajaran pagan, mukjizat itu Tuhan. Misal ada orang bermukjizat, berarti Tuhan, jelmaan dewa kalau dulu. Nah, kalau ajaran samawi tidak. Ketika para nabi itu bermukjizat, berarti dia utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contohnya Musa bisa membelah laut, Nabi Muhammad bisa membelah bulan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Ini kalau ajaran pagan dianggap Tuhan. Karena tidak mungkin kan manusia biasa melakukan itu. Nah, tapi kalau ajaran samawi, hal seperti itu udah biasa dilakukan para nabi. Sehingga tidak mungkin dituhankan oleh orang-orang Israel. Ya. Makanya ketika Yesus itu menghidupkan orang mati, apakah dituhankan oleh orang Israel? Tidak. Karena mereka tahu sehebat-hebatnya manusia tetap bukan Tuhan. Karena dalam perjanjian lama disebutkan Tuhan itu tidak dikelihatan. Tuhan itu tidak mau turun ke dunia. Tuhan itu tidak bisa kelihatan, tidak mau dilihat. Bahkan Tuhan itu bukan manusia. Tapi kalau ajaran pagan, kalau ada manusia itu hebat, yang tidak bisa dilakukan oleh umumnya manusia, berarti dia dewa. Nah, itu bedanya. Tapi kalau Islam kan ajaran samawi, sehebat apapun manusia, pasti apa? Kalau di zamannya Nabi ya mukjizat. Kalau setelah Nabi tidak ada, namanya karomah. Jadi karomah, mukjizat itu pemberian Allah. Sehingga kalau manusia itu hebat, kalau sekarang karomah namanya, tidak mungkin kita tuhankan. Tapi kalau ajaran di luar samawi, wah, manusia itu hebat, pasti jelmaan Tuhan. Sehingga dituhankan, disembah. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya Bapak Bambang Nursena ini pintar dia. Tapi dia tidak bisa membedakan mana ajaran samawi, mana ajaran pagan. Andai kan dia paham. Iya ya. Yang saya tahu nabi-nabi itu, Nabi Israel sampai Yesus, tidak pernah mengajarkan menjelma-menjelma. Yang saya tahu ajaran menjelma itu cuma di ajaran pagan, dewa-dewa itu. Ya, Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Dan dia mengatakan utusan. Kalau namanya utusan, berarti penyampai firman. Masa saya mentuhankan manusia yang diutus untuk menyampaikan firman? Nah, seharusnya gitu. Tapi yang namanya orang yang nggak dapat hidayah, walaupun seperti apapun, ya tetap tidak akan beriman gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan manfaat barokah. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.